Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku percaya penuh kepadamu Tuhan. Tiada yang lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Karena Kau yang ku percaya, karena Kau yang ku percaya, Yesus. Haleluya. Kau yang ku andalkan di setiap waktu, Tuhan. Hanya Engkau yang ku percaya di setiap musim hidupku, di
langkahku, ku mau terus mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selain Kau tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Sungguh kami memerlukan kebaikan-Mu Tuhan, kami memerlukan pimpinan-Mu Tuhan, kami memerlukan tuntunan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa tiada Allah lain selain Engkau Tuhan. Tiada pribadi lain selain Engkau yang kami andalkan. Mari dengan iman percaya bersama-sama kita katakan, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus merenungkan firman Allah dan belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana sebetulnya kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana sebetulnya fullness of the Spirit tersebut. Ketika dikatakan penuh Roh Kudus, itu berarti dikuasai sepenuhnya. Penguasaan itu sepenuhnya ada di tangan Roh Kudus, karena memenuhi kita. Nah,
Roh Kudus inilah kemudian yang berkuasa, itu yang akan mengarahkan kita, memimpin, menuntun. Inilah sebetulnya fullness of the Spirit tersebut. Walaupun dengan kepenuhan Roh Kudus ini nanti, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan menyatakan kuasanya dan sebagainya. Tetapi itu semua didasarkan atas pimpinan Roh Kudus. Ketika kita ada di jalur Roh Kudus, nah disitulah perkara ajaib itu akan terjadi, dan ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, kita baca mulai ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi, saudara kita lihat pada saat itu Daud secara pribadi sendiri itu sedang dikejar-kejar oleh Saul, dan tentunya dengan pasukan tentara Saul, dan Daud terpaksa harus bersembunyi, lari dari Saul, dan dia berpindah-pindah di daerah padang gurun dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ternyata Daud tidak sendiri, tapi ada banyak pengikut, ratusan, bahkan mungkin ribuan ini totalnya, ya, jumlah keseluruhannya, termasuk keluarga, istri, anak-anak, dan mungkin orang yang tua, ikut Daud semuanya. Padahal Daud sendiri sedang dalam kondisi pelarian. Ya, mereka tentunya tinggal di kemah-kemah, di tenda. Ya. Nah, rupanya suatu saat mereka ini bermukim di Siklak. Dan Daud ini juga tidak tinggal diam. Dia rupanya juga berperang ke sana kemari, ya. Nah, suatu ketika rupanya pada saat Daud tidak di tempat, tiba-tiba
gerombolan Amalek datang menyerbu, merampok, dan menjarah. Dan apa yang terjadi? Karena pada saat itu tidak ada pasukan, semuanya pergi bersama Daud. Dan kurang lebih kalau kita lihat gambarannya adalah sekitar 600-an orang tadi ya. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-10 ya. Yang bersama Daud 400 orang, yang 200 tidak ikut ya karena kelelahan. Nah, dalam ayat 9 dikatakan pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, jadi paling tidak ini ratusan jumlah pasukan yang dimiliki oleh Daud ini. Tapi pada saat itu mereka tidak di tempat, sehingga si gerombolan Amalek ini dengan leluasa menyerbu, merampok, menjarah, dan menawan wanita dan anak-anak, yaitu istri mereka dan anak-anak, semua dijarah, ditawan oleh mereka. Kemana Amalek ini pergi? Ya sebetulnya tidak ada yang tahu karena ini mereka adalah bangsa yang nomaden, tidak punya daerah. Kerjanya cuma ngerampok sini, ngerampok sana. Tapi mereka adalah suatu gerombolan yang cukup besar. Nah, kali ini Ziklag yang terkena ya, dan bahkan dimusnahkan oleh mereka, dibakar oleh mereka. Nah, ketika Daud pulang tadi diceritakan, dia melihat, loh, lah kok sudah seperti ini? Nah, tadi juga kita lihat bagaimana di dalam ayat yang ke-4 itu, orang-orang yang mengikuti Daud, rakyat yang bersama dengan dia, juga bersedih, termasuk Daud. Ya. Mereka menangis dengan nyaring suaranya. Ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dalam ayat 6 dikatakan tadi, rakyat menjadi jengkel juga, marah, frustrasi mungkin. Daud yang dijadikan sasaran. Itulah sebabnya dikatakan Daud terjepit. Di satu sisi, dia sendiri susah, dikejar-kejar oleh Saul. Tapi di sisi lain, dia juga diancam oleh anak buahnya sendiri gara-gara ya keluarga mereka dijarah dan ditawan. Nah, ini suatu situasi yang sangat ya menyedihkan sekali. Daud sebagai pimpinan dalam hal ini, dia dikatakan terjepit. Bingung dia, apa yang harus dilakukan? Mau gimana? Ya walaupun Daud punya power untuk berperang, punya senjata dan sebagainya. Tapi ini sudah terjadi. Dan mereka tidak tahu apakah istri, anak mereka itu yang ditawan itu terbunuh atau gimana, mereka tidak tahu. Hanya saja memang di dalam catatan itu yang kita baca tadi ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-2 tadi ya, tidak dibunuh, cuma ditawan saja. Tapi mereka kan tidak tahu. Nah, akhirnya terjadi suatu keributan di situ. Nah, dalam hal seperti ini harus ada suatu decision. Harus ada suatu keputusan. Nah, manusia secara
lazim ketika dalam situasi yang melibatkan banyak orang, maka decision atau keputusan itu biasanya akan dilakukan secara musyawarah. Mengingat ada banyak orang. Nah, itu sebabnya muncul kemudian ada yang disebut pertemuan, rapat bersama, rapat kerjalah dan ini dan seterusnya untuk mengambil satu decision, keputusan. Ini yang kita bicarakan adalah sesuatu yang duniawi. Di mana-mana semuanya seperti itu, memang. Di dalam perusahaan lah, di mana-mana akan seperti ini. Diadakanlah suatu pertemuan, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat di sini, bagaimana sebetulnya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu meresponi atau bersikap dalam hal ini? Nah, kita bisa belajar dari Daud ini. Bagaimana dia betul-betul, dan jangan lupa, kita tahu bahwa Daud ini orang yang diurapi, penuh Roh Kudus. Dan ini tidak main-main. Allah beserta dengan dia. Nah, langkah pertama Daud di dalam ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini. Ya, sebelum ada suatu decision, keputusan, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Fullness of the Spirit. Seperti ini. Dalam segala hal, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 7 dikatakan, bagaimana Daud mulai menghampiri Tuhan, dan dalam ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Nah, disinilah kita lihat bedanya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan cuma ngaku-ngaku penuh Roh Kudus. Kita lihat ada banyak pelayanan, banyak jemaat Tuhan yang bingung dengan decision making, keputusan yang harus diambil dengan cara voting lah, ini, itu, dan seterusnya. Padahal decision itu haruslah dari Tuhan. Nah, Daud memberikan suatu contoh yang penting dalam kehidupan kita ini. Bagaimana suatu keputusan itu akan diambil. Padahal sebetulnya Daud ini dalam keadaan yang kritis ini. Dan seharusnya Daud harus segera mengambil keputusan. Sebab kalau enggak, bisa-bisa dia dirajam batu oleh anak buahnya sendiri. Nah, jadi fullness of the Spirit itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan Daud dalam hal ini, dia tidak pakai keputusan, pikiran, perasaan, kemauannya sendiri, tapi dia datang kepada Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau? Nah, Tuhan mengatakan, kejarlah
Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi sebetulnya belum selesai. Ngejar kemana? Ada utara, barat, timur, selatan. Kemana? Dan bagaimana? Tapi Tuhan katakan, kejar. Nah, itulah sebabnya kemudian kita baca bagaimana Daud dengan 600 orang, dan kemudian ternyata yang 200 tidak ikut, kita baca terus ya. Dan Tuhan buka jalan. Ada yang memberikan petunjuk kepada mereka. Dan akhirnya kita lihat ya, bagaimana di dalam ayat yang ke-17, ya, dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Nah, ternyata betul. Pimpinan Roh Kudus tidak mungkin salah. Tuntunan Roh Kudus selalu membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Dan di jalur itu ada mujizat, ada perkara yang ajaib. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini, mungkin kita sedang mengalami pergumulan, atau mungkin juga tidak. Tapi setiap saat, decision harus diambil dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai hal. Nah, satu-satunya pemimpin, decision maker yang ajaib adalah Roh Kudus. Oleh karena mari saat ini dalam segala hal kita bersandar kepada Roh Kudus saja. Seperti Daud ini. Kalau kita baca ceritanya ini kelihatannya, wah enak ini. Memang di dalam Yesus semuanya istimewa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mau dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak mau, nah problemnya akan berbeda, ceritanya akan berbeda. Andai kata dari Daud, dia pakai pikiran sendiri, kemudian dia mengadakan musyawarah, rapat, dan sebagainya, ceritanya akan berbeda. Mungkin Daud dengan gegabah akan mengejar, tapi ya mau kemana ngejarnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi karena dipimpin Roh Kudus, Tuhan berikan petunjuk-petunjuk sampai betul-betul tepat pada titik yang dituju. Ya, oleh karena itu mari saat ini jangan pakai pikiran, perasaan, kemauan sendiri, hanya pakai pikiran Roh Kudus saja. Nama Yesus dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, dan biarlah Roh Kudus terus-menerus memimpin kami. Kami hormati Engkau, Roh Kudus. Dan sepanjang hari ini kami pasti diberkati berkelimpahan, sehat, dan memuliakan nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin.